Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yunus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yunus 3 ayat 10 sampai 4 ayat 4. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Setelah melakukan khotbah kebangunan rohani singkat raksasa dengan hasil menakjubkan, di mana 120.000 penduduk Niniwe bertobat, Yunus malah sangat marah. Yunus marah karena Tuhan tidak menghukum penduduk Niniwe. Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang serta panjang sabar, memberikan pengampunan kepada penduduk Niniwe yang banyak. Yunus mengharapkan Tuhan menghukum penduduk Niniwe yang merupakan bagian dari kerajaan Asyur, karena bertahun sebelumnya Asyur telah menyerang dan menghancurkan Israel. Kekejaman tentara Asyur menyebabkan orang Israel sangat menderita. Penilaian Yunus terhadap orang Asyur yang bengis dan menyebabkan orang Israel sangat menderita begitu negatif. Yunus menilai bahwa orang-orang yang begitu kejam dan menyebabkan Israel sangat menderita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yunus mengharapkan hukuman berat diberikan atas Asyur, tetapi Tuhan malah mengampuni. Reputasi jahat Asyur dan secara langsung telah membuat Israel begitu menderita, membuat Yunus sebelumnya menolak perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe dan melarikan diri ke Tarsis. Yunus mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang serta panjang sabar. Pengenalannya yang baik tentang sifat Tuhan malah membuat Yunus menolak untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Dan ternyata apa yang dibayangkan Yunus terjadi. Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Itu sebabnya Yunus sangat marah. Kemarahan adalah emosi negatif kuat yang orang rasakan ketika dirinya menilai bahwa seseorang atau sekumpulan orang telah berperilaku tidak adil, kejam, atau tidak dapat diterima. Emosi negatif itu timbul karena seseorang atau sekumpulan orang berperilaku atau bertindak dengan cara yang dinilai tidak sebaik dirinya. Akar dari kemarahan adalah karena orang melihat sesuatu yang dianggap tidak baik di sekelilingnya yang dibarengi dengan munculnya rasa iba terhadap dirinya sendiri sehingga merasa menjadi korban dari situasi yang tidak baik tersebut. Jika kesombongan mengarah kepada penilaian berlebih orang kepada dirinya sendiri, maka kemarahan mengarah kepada orang lain, menilai orang lain tidak sebaik dirinya. Banyak orang yang tidak sebaik dirinya, maka dirinya merasa berhak untuk tidak senang, jengkel, atau memusuhi. Kemarahan itu akhirnya ditimpakan kepada Tuhan yang dianggap membiarkan situasi tidak baik itu terjadi. Karena merasa bahwa berbagai hal di sekitarnya penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan kesia-siaan, kemarahan berkelanjutan menciptakan neraka buatan sendiri yang menyiksa pelakunya. Ketika seorang pelayan Tuhan melaksanakan tugas pelayanan, seringkali hasil pelayanan yang dilakukannya menjadi ukuran kepuasan pelayan Tuhan tersebut. Tetapi jika seorang pelayan Tuhan membangun indikator keberhasilan pelayanan yang ditetapkan dan digunakannya sendiri, dapat menciptakan sikap hati dan reaksi yang salah dari pelayan Tuhan tersebut, ketika hasilnya tidak seperti yang dibayangkannya. Jika pelayan Tuhan melakukan pelayanan dengan tujuan membuat orang dihukum, jelas menggunakan indikator keberhasilan pelayanan yang menyimpang. Yunus menolak memberikan pengampunan kepada orang Asyur yang telah menghancurkan Israel. Yunus mengendaki mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasan setimpal,
tetapi dengan mempergunakan tangan Tuhan untuk melakukannya. Yunus menolak mengasihi musuh bangsa Israel, yang berarti menolak mengubah cara pandangnya terhadap nilai kehidupan. Seluruh kegiatan pelayanan memiliki tujuan tunggal, membawa orang yang dilayani kembali kepada Tuhan dan hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Karena itu, pengampunan merupakan fase awal dalam perjalanan panjang pelayanan tersebut. Sebagaimana telah didemonstrasikan oleh Yesus Kristus yang disalibkan tanpa melakukan kesalahan apapun, tetapi berdoa bagi para pembencinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya. Nilai kehidupan baru yang menjadi tonggak sangat penting perjalanan hidup umat manusia. Hidup di tengah bangsa yang sebagian penduduknya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya, tidak bisa membedakan hal yang salah dengan yang benar, yang baik dan yang jahat, yang terkadang melakukan tindakan sangat menyimpang tetapi tidak menyadarinya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberikan pengampunan atas ketidakmengertian mereka menjalani kehidupan benar dan tetap menunjukkan jalan benar kehidupan. Melayani Tuhan di tengah masyarakat yang sebagian anggotanya mempergunakan kebencian dan kekerasan sebagai jalan spiritual yang terkadang menyerang orang percaya dan menganggap sedang menjalankan tugas suci agama mereka, menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya untuk memberikan pengampunan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menyalakan kasih Allah sebagai penerang jalan kehidupan.